Masuk ke part 4. Kembali lagi di Dirty Little Secret part 4. Tulisannya sekali lagi di bawah kata 4. The way she feel inside, those talk I can't deny. The sleeping talk won't lie. Dimana dia merasakan di dalamnya, mereka berpikir, aku tidak dapat menyangkal. The sleeping thought won't lie. Pemikiran tidur, apa sih sleeping thought? Pemikiran tidur tidak akan berbohong. I don't know what I mean. Langsung saja ke cerita. Ampun, sebentar. Langsung cerita. Oh, dari sudut pandang Ben ini. Udah lama. Tadi kayaknya ya di 3-4 sudut pandang Jana terus ya. Balik lagi dari sudut pandang Ben. Sudut pandang orang yang melihat Ben. Oke, I don't know. Mulai. Entah sudah berapa lama Ben memandangi layar ponselnya yang menampakkan nomor ponsel Jana yang dia dapatkan setelah meneror seorang laki-laki yang dia kenal waktu kuliah dan tidak sengaja ketemu lagi yang kenal seorang yang kebetulan mengenal Jana. That's so ribet. Okay. Dapat nomornya dari beberapa orang. Okay. God, laki-laki itu pasti mengira dia orang paling aneh dunia dengan aksi terornya untuk mendapatkan nomor telepon Jana. But who cares? Yang penting sekarang dia bisa menelpon Jana. Selama bertahun-tahun dia sudah mencoba banyak cara untuk mencari perempuan itu, mulai dari mengirimkan berpuluh-puluh email yang gak pernah dibalas, menguntit Suki, mantan teman sekamar Jana selama berbulan-bulan, sampai cewek itu mengancam akan ke polisi untuk meminta restarting order, hingga mengadu-adu Friendster, Facebook, LinkedIn, dan MySpace, tapi semuanya berakhir nol besar. Dia juga mencoba menggoogle nama Jana Utama, tapi nama itu pun tidak keluar dimanapun. Akhirnya dia harus menyerah. Pada saat itu dia baru menyadari betapa sedikit informasi yang dia tahu tentang Jana. Dia bahkan tidak tahu nama kedua orang tuanya atau apa pekerjaan mereka. Selama waktu yang singkat dulu, Jana hanya bercerita tentang betapa strict orang tuanya, itu saja. Dan Ben belum segitu gilanya atau katanya sampai mau menyewa tenaga profesional untuk mencari Jana. Jana memang selalu lebih tertutup daripada dirinya, dan selama mereka pacaran dia tidak pernah bertanya terlalu banyak. Takut membuat Jana merasa tidak nyaman. Suatu fakta yang membuatnya ingin menendang dirinya sendiri ketika Jana menghilang tanpa jejak. Melihat ponsel di genggamannya membuatnya kembali lagi ke 8 tahun yang lalu. Seminggu setelah Jana kabur dari apartemennya, entah berapa kali dia menelpon nomor kamar Jana di Eaton Hall sehingga membuat Suki kedengaran sudah siap membunuhnya. She's not here. Mendengar nada Suki yang mendekati bentakan membuat persepsi Ben tentang cewek-cewek Jepang yang lemah lembut dan penuh senyum berubah 180 derajat. Tanpa menghiraukan nada bicara Suki, Ben bertanya, Do you know where is she? Do you know where she is? Untuk lebih meyakinkan dia menambahkan, I really need to talk to her. Ben tahu dia kedengarannya merengek, tapi dia tidak peduli. Selama 2 hari setelah pertengkaran mereka, pikirannya campur aduk. Dia sama sekali gak bisa mikir, padahal dia seharusnya belajar untuk ujian akhir semester minggu depan. Awalnya dia masih dalam tahap syok, dan yang terlintas dalam pikirannya adalah bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk, bahwa sebentar lagi dia akan bangun dan mendapati dirinya hanya sebagai anak kuliah yang masalah terbesarnya adalah untuk memaintain IPK-nya agar tetap di atas 3,5. Ketika sadar bahwa ini bukanlah mimpi tapi kenyataan, kemarahan datang. Segala tuduhan sumpah serapah keluar dari mulutnya. Dia yakin Jana sengaja membuat dirinya hamil. Segala tuduhan dan sumpah serapah keluar dari mulutnya. Dia yakin Jana sengaja membuat dirinya hamil, bahwa Jana sudah merencanakan malam itu, dan dia sebagai cowok blow-on tidak tahu sama sekali dirinya sedang dijebak. Mereka memang sudah berhubungan intim beberapa kali dengan mengenakan kondom karena Jana tidak mau minum pil birth control. Tapi kemudian mereka mulai lebih berani dengan berhubungan seks tanpa menggunakan kondom kalau tubuh Jana sedang tidak fertil.
Dan minggu itu adalah salah satu minggu tidak fertilnya. Shit, dia seharusnya tidak pernah percaya kata-kata yang keluar dari makhluk yang masih bisa hidup setelah mengalami perdarahan selama 5 hari. Oleh karena itu, dia menolak menelepon Jana duluan. Prinsipnya mengatakan pihak yang salah yang harus meminta maaf duluan, dan menurutnya itu adalah Jana. That's such a bastard, right? Brengsek sih, cowok kayak gini yang mikir kayak gini sih. Ya, aku tahu sih, ada juga cewek brengsek ya. I'm sorry, I don't know. Tapi setelah semua kemarahan reda, rasa bersalah datang. Dia seharusnya tidak memblow up seperti itu di hadapan Jana. Dia lebih tua dari Jana dan lebih berpengalaman, tapi yang lebih penting lagi, dia seorang laki-laki. Jadi seharusnya lebih analisis dan berkepala dingin dalam menghadapi krisis. Setelah dia pikir-pikir lagi, ada banyak solusi lain yang bisa mereka pertimbangkan selain aborsi. Ya Tuhan, dia sudah meminta Jana membunuh anak mereka. Dan dengan rasa bersalah, kekhawatiran pun muncul. Apakah Jana sudah menggugurkan kandungannya? Apa Jana betul-betul serius ketika dia berkata mereka putus? Apa dia baik-baik saja? Just like the last time I told you, I don't know where she is. I'm not the boyfriend who she has been spending so much time with. Kata-kata Suki kali ini membuat Ben bertanya-tanya. Apa jangan-jangan Jana meminta Suki untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada Ben? Bahwa Jana ada di dalam kamar ketika dia menelpon, atau bahkan duduk di samping Suki mendengarkan percakapan mereka. Tapi itu tidak mungkin, karena meskipun Suki teman sekamar Jana selama tahun pertama di Iowa State, Suki bukanlah teman baik yang bisa diajak bersekongkol untuk melakukan hal seperti ini. Mereka bahkan gak pernah hangout bareng, mereka hanya teman sekamar, titik. Tapi apa ada kemungkinan dia salah menilai situasi ini? Mungkin karena desperate dan tidak memiliki orang lain lagi yang bisa diajak bicara. Jana menceritakan kejadian di antara mereka kepada Suki, dan sebagai cewek, Suki merasa tersinggung juga atas kelakuan Ben dan setuju menjauhkannya dari Jana. Just tell me the truth. Is she with you right now? I already told you she's not here, teriak Suki sebelum mulai ngedumel dalam bahasa Jepang yang Ben yakin berisi makian tentangnya. Apa makian dalam bahasa Jepang ya? I don't know. Dia tidak punya waktu untuk mendengar Suki ngedumel dan memotong. Did she tell you where she's going? No, and even if she's dead, I won't tell you, kata Suki dan langsung menutup telepon. Hello, god damn it, teriak Ben frustasi. Buru-buru dia mengambil kunci dan lari keluar menuju mobil. Dia harus segera ke Eaton Hall. Dia yakin Jana sekarang ada di kamarnya. Sepanjang perjalanan dia mengomeli dirinya sendiri, bagaimana dia bisa sebegini butanya selama beberapa hari ini. Kenapa dia bahkan tidak menyangka sampai beberapa detik yang lalu bahwa Suki sudah berbohong padanya. Kenapa dia tidak punya inisiatif untuk mencegat Jana di kelasnya, toh dia tahu jadwalnya. Atau lebih baik lagi, tongkrongin Eaton Hall sampai Jana muncul, toh cepat atau lambat dia harus pulang juga. 10 menit kemudian dia sampai di Eaton Hall. Dia parkir di tempat pertama yang dilihatnya, dan ternyata tempat parkir penyandang cacat, tapi dia tidak peduli. Ketika sampai di depan pintu gedung dan sedang memikirkan cara masuk, padahal tidak memiliki kartu residensi, dia melihat segerombolan cewek baru akan keluar. Tanpa peringatan, dia langsung menerobos rombongan itu dengan paksa dan berlari menuju kamar Jana. Dia mendengar beberapa dari mereka meneriakkan sumpah serapah padanya yang dia biarkan tidak terjawab. Dia baru saja memasuki lorong tempat kamar Jana terletak ketika dia melihat Suki. Dan no fucking way, Jana sedang berjalan ke arahnya. Dua cewek itu membawa ransel yang kelihatan cukup berat, kemungkinan dalam perjalanan menuju perpustakaan untuk belajar. Tentu saja Jana, cewek paling pintar yang pernah dia pacari, siap menghadapi ujian akhir semester. Tidak peduli bencana apa yang sedang dihadapi dalam kehidupannya, sedangkan Ben sudah kalang kabut gak karuan. Dan sebelum menyadari apa yang dilakukan, dia sudah menyerukan nama Jana. Ben mendengar Jana terkesiap. 1 detik Jana menatap dengan mata melebar, terkejut melihatnya, dan detik selanjutnya dia sudah lari seakan bokongnya kebakaran menuju kamar di ujung lorong. Ben membutuhkan beberapa detik untuk menyadari bahwa Jana lari darinya. Kemungkinan akan mengunci diri di dalam kamarnya, menolak berbicara dengannya. Buru-buru dia lari mengejarnya, tapi terlambat karena Jana sudah menghilang ke dalam kamar dan buru-buru menutup pintu dengan membanting yang cukup keras.
Ketika Ben sampai di depan pintu, dia langsung mencoba memutarkan gengnya tapi tidak berhasil. Seperti dugaannya, Jana sudah mengunci pintu. Jana, tolong buka pintunya, aku perlu ngomong sama kamu, ucap Ben sambil mengetuk pintu dengan cukup keras. Sunyi. Jan, please just talk to me, okay? Pintanya lagi.